Kang Deka. Nama Deka Ramani Gustian. Tempat tanggal lahir Lebak 5 Agustus 1998. Alamat Baya 1, agama Islam. Riwayat pendidikan SDN 3 Bayu Barat 2006 sampai 2012. SMP MTSN 2 Lebak. SMA MAN 2 Lebak. Riwayat organisasi Pramuka MAN 2 Lebak. Himpunan Mahasiswa Mesin BM Fakultas Teknik Uhamka Kumala. Kepadanya saya persilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator yang sudah memperkenalkan saya. Betul, nama saya Deka Ramani Gustian. Saya seorang Bayan. Jadi ada yang orang Bayan nggak? Ada. Kilogram semua ya? Kilogram semua. Ke depan tuh jangan enak ya. Ada Bayan ya. Ya, saya seorang Bayan. Saya bukan orang di sini. Saya sekolah di MAN 2 Lebak. Ada yang tahu nggak? Di mana tuh? Benar. Tepatnya di Desa Baya Timur. Saya sekolah di SD 3 Baya Barat. Itu dari kelas 4 SD sampai kelas 6. Sebelumnya saya sekolah setelah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu di Jakarta. Nanti ya. Sebelumnya ada yang tahu ini materi apa? Tahu? Apa? Public speaking. Public speaking. Ada yang tahu public speaking apa? Berbicara. Oke, supaya nanti nggak ada bingung, kita langsung aja buka materi. Nah, public speaking. Sebetulnya apa sih public speaking? Oke, next kan. Tolong dicatat. Saya dengarkan atau saya mendengarkan, suatu saat nanti saya akan lupa. Tapi apabila saya tulis, saya akan mengingatnya dengan cara pemilihan tulisannya kembali. Tapi apabila saya kerjakan, secara tidak langsung ketika kalian mengerjakan, maka kalian akan mencatat dan mendengarkan. Secara tidak langsung, maka kalian akan mengerti. Itu buat dulu, oke? Sebelum kita masuk ke materi intinya. Nah, kira-kira enaknya kita ngapain? Apakah mau diskusi aja? Apa mau materi? Apa kayak dengar ceramah? Hah? Diskusi aja ya, biar enak. Jadi kan kalau misalkan diskusi secara tidak langsung harus ada tanya jawab. Kalau enggak saling bantah-bantahan biar asik, biar gak ngantuk, ya enggak? Oke. Nah, ada pertanyaan, kenapa manusia butuh berkomunikasi? Kemudian, bagaimana konsep dasar komunikasi? Selanjutnya, apa itu sih public speaking? Nah, dari sini kan bisa teman-teman udah bisa baca semua ya? Bisa nggak? Kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Kenapa manusia butuh berkomunikasi? Ada yang bisa jawab? Untuk dianggap itu. Betul, nggak apa-apa. Ngomong aja, mau salah mau benar. Benar salah itu kan sifatnya relatif. Nggak ada parameter bahwa orang itu harus benar atau salah. Apa tadi? Untuk darah hidup. Oke, ada lagi? Apa? Karena butuh, boleh. Ada lagi? Ayo. Karena manusia sosial. Makhluk sosial, betul. Ada lagi? Jawabannya yang apa? Oke, daripada kita bingung. Nah, kenapa manusia butuh berkomunikasi? Karena disadari atau tidak, komunikasi merupakan sumber kekuatan di manusia itu sendiri. Kenapa? Seekor gajah, manusia kira-kira bisa nggak ngalahin seekor gajah? Gimana caranya? Hah? Jawabannya? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Hah? Kasih racun. Gimana? Jadi ada cerita begini.
Kalian pernah dengar nggak manusia purba? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar hewan mamut? Mamut? Ya, yang gede, yang bulunya banyak. Nah, ceritanya begini. Suatu saat ketika itu manusia kebingungan. Bagaimana aku bisa mengalahkan seekor hewan yang begitu luar biasa besarnya? Selain itu, hewan tersebut mempunyai kekuatan yang begitu besar. Kira-kira kalau misalkan aku lawan satu, aku lawan dia, itu nggak akan menang. Bagaimana cara aku memenangkan pertarungan dengan mamut? Karena memang sisi dasar manusia itu dia mempunyai akal dan pikiran. Itu yang memudahkan manusia untuk mengalahkan mamut itu dengan cara apa? Berkomunikasi. Dengan cara apa? Karena ketika itu bahasa belum ada. Sebelum bahasa diciptakan, manusia itu berkomunikasi lewat apa? Lewat simbol dan simbol. Makanya orang zaman dulu, kalau misalkan kita lihat di doa, itu suka ada simbol-simbol. Entah itu simbol apa, itu fungsinya untuk apa sebetulnya? Salah satunya untuk berkomunikasi. Karena secara tidak langsung, kalau kita berkomunikasi, maka kekuatan manusia disadari atau tidak itu akan bertambah. Seperti contohnya dalam pacaran. Kalian pacaran tanpa komunikasi bisa nggak? Gimana? Paling seminggu. Ada nggak yang punya pacar di sini coba ngaco? Ketosisnya ada nggak? Mana ketosisnya? Punya pacar nggak? Waduh, Oke, next dulu aja. Nah, apa sih komunikasi? Komunikasi itu adalah untuk menyampaikan keinginan dan mencapai satu tujuan. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apa sih keinginan manusia itu untuk mengalahkan mamut? Karena untuk mencari makan misalkan. Kemudian tujuannya apa? Dan tujuannya untuk makan atau mencari makan dan mengumpulkan untuk kehidupan dia selanjutnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan seperti ini, komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah, walaupun masalah bisa disebabkan karena kesalahan komunikasi. Seperti tadi contohnya, misalkan teman-teman punya pacar di sini. Saya ini siapa nih? Kira-kira adik-adik, teman-teman atau gimana nih? Biar enak. Biar seolah-olah aku dan kamu menjadi kita. Apa kira-kira? Teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan teman-teman di sini punya pacar. Contoh sederhana. Nah, ketika teman-teman nggak ada pakai kontak ataupun nggak ada WhatsApp dan sebagainya, itu akan menimbulkan masalah apa enggak? Apa thinking kata si Tete itu benar? Itu kira-kira masalah bukan? Masalah bisa diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara mudahan. Boleh. Dengan cara mudah nggak apa-apa. Dengan cara apa? Dengan cara kita ngobrol. Ngobrol itu merupakan salah satu komunikasi, alat komunikasi. Yaitu apa? Dengan cara apa? Dengan cara berbicara yang mengeluarkan suara. Nah, kemudian ada buku yang mengatakan bahwasanya komunikasi atau mati. Karena sejatinya kita makhluk sosial. Satu orang membutuhkan manusia lainnya. Apabila manusia itu sendiri tanpa berkomunikasi, maka sama saja manusia itu seperti orang mati. Gak ada gunanya ngapain juga. Walaupun komunikasi bentuknya berbeda-beda. Ada yang mengeluarkan suara, gerakan, ataupun tatapan mata. Itu pun merupakan alat komunikasi. Jadi jangan pernah beranggapan bahwasanya komunikasi itu hanya berbicara aja, udah. Kalau misalkan komunikasi itu hanya mengeluarkan suara aja, bagaimana dengan orang ganggu? Kan susah. Next. Nah, bagaimana konsep dasar komunikasi itu? Jadi yang namanya komunikasi, pertama ada pesan atau ide yang disampaikan dari si pembicara. Syaratnya. Yang kedua ada orang yang mendengarkan. Kalau misalkan ada orang yang berbicara tanpa mendengarkan, itu kayak ngapain? Kayak gila ngomong sendiri. Ya enggak? Antara orang gila yang lagi ngomong sendiri ataupun orang yang ngedengerinnya itu budak. Oke? Sampai situ dulu ada pertanyaan enggak? Oke, enggak ada ya? Lanjut. Nah, bagaimana konsep dasar komunikasi? Ada komunikasi bentuk verbal. Verbal itu apa? Dengan cara seperti ini, mengeluarkan suara. Nah, verbal itu seperti gerakan.
Contoh kayak apa ya? Pernah nggak lihat itu yang di bagian bawah yang pada gerak-gerak? Nah itu pun merupakan bentuk komunikasi. Nah kemudian relasi dalam komunikasi ada yang disebut dengan komunikasi personal. Ada yang bisa jelasin nggak apa komunikasi personal? Komunikasi Apa dia ada? komunikasi Kamu siapa kak? Hah? Namanya? Namanya Siti. Hah? Siti. Siti. Oh Siti. Kayak gimana sih? Komunikasi personal itu komunikasi antara dua orang yang pertama dan orang yang kedua. Terus? Oke bisa. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jelasin ini? Oke, komunikasi personal itu benar kata Siti. Jadi antara pembicaraan antara dua orang, bisa dua orang ataupun satu orang. Satu orang, misalkan seperti ini. Pernah nggak teman-teman mikir kalau misalkan lagi di kamar sendirian, tiba-tiba kita ngobrol sendiri aja? Iya. Pernah nggak? Nah, itu bisa dikatakan sebagai komunikasi personal. Artinya kita berbicara dengan diri sendiri dan itu sah. Yang penting jangan diucapin aja, ngobrol sendiri tapi diucapin. Oke. Kemudian komunikasi publik seperti apa? Ada yang bisa jelasin nggak komunikasi publik selain Cindy? Siapa itu? Yang pojok tuh. Pernah dengar nggak komunikasi publik apa? Ngomong aja, nggak apa-apa. Ada ngaco kita tenang selalu. komunikasi secara orang banyak gitu. Iya. Komunikasi publik ini kayak gini nih. Jadi ada orang yang berbicara didengarkan oleh orang banyak. Itu komunikasi publik bisa dikatakan seperti itu. Kemudian media-media yang tadi sudah saya jelasin ya, ada suara, tulisan, gambar, video, gerakan dan sebagainya. Jadi jangan sampai konsep komunikasi itu hanya berbasis suara aja, tidak seperti itu konsep komunikasi. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk apa sih itu public speaking? Nah, public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide gagasan secara oral ataupun tulisan. Yang teman-teman lihat seperti apa sih public speaking? Contoh sederhananya seperti ini. Saya ngomong didengarin oleh teman-teman. Itu namanya public speaking. Kemudian bentuk komunikasinya, di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar atau pembicaraan yang relatif kontinu. Artinya pembicaranya terus berlanjut sampai menemukan ide dan gagasan ataupun ide gagasan yang sama-sama disepakati oleh orang banyak. Seperti apa? Contoh misalkan teman-teman di sini anak organisasi semua ya. Ada yang STO, apa namanya? Ada yang STO nggak masuk? Nggak ada. Nah, gimana sih cara mengimplementasikan public speaking itu terus dalam ruang lingkup sekolah ya? Sederhananya seperti ini. Misalkan teman-teman sebelum bikin kegiatan, sebelum bikin ini acara ini, otomatis teman-teman ada rapat, benar nggak? Nah, bagaimana public speaking itu bisa dipakai? Jadi ketika misalkan ada rapat, sampaikan ide dan gagasan secara oral ataupun lisan. Jadi secara berbicara gitu ya. Kan secara tidak langsung teman-teman itu sudah berpublic speaking, sudah berbicara di hadapan orang banyak. Karena nggak mungkin rapatnya 2 orang, itu mah pacaran. Oke. Nah, apa tujuannya? Seperti yang tadi sudah saya jelasin. Pertama, menyampaikan informasi kepada audiens. Kemudian yang kedua, menghibur audiens. Yang terakhir adalah mempengaruhi audiens. Coba ada yang bisa jelasin poin 1, 2, 3. Kalau misalkan tadi teman-teman mendengar dan menyimak, seharusnya bisa menyimpulkan apa yang disebut dengan menyampaikan informasi kepada audiens, kemudian menghibur, dan yang terakhir mempengaruhi. Ya, ayo berani. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Karena orang bijak tidak ada orang bijak sebelum bijak tanpa melakukan kesalahan. Terima kasih. Ayo, ada nggak? Oke, siapa namanya kak? Ika. Oke, boleh gimana? Yang pertama kan menyampaikan informasi pada audiens. Nah, menurut saya
menyampaikan tentang public speaking kepada kita. Jadi kita sebagai pendengar disebut audiens. Oke, itu yang pertama. Ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan buat kita. Kemudian menghibur audiens, ada yang tahu seperti apa? Contohnya aja, nggak usah paparin definisi dan sebagainya. Ya, gimana Kak? Ayo, ada? Oke, Rika lagi. Kalau menghibur audiens, mungkin posisinya kita sebagai pembicara itu kayak semacam apa ya? Ngelawak gitu. Terus ya ngelawak gitu, terus kan audiensnya ketawa gara-gara lucu gitu atau apa gitu. Merasa terhibur. Iya. Ya, secara tidak langsung memang benar. Cuman kan begini. Yang namanya otak manusia itu mampu berpikir kurang lebih 15 menit untuk fokus. Makanya kenapa di sini penting menghibur audiens agar supaya otaknya itu refresh kembali. Jadi ketika misalkan 15 menit udah merasa jenuh, bagaimana caranya seorang public speaking itu harus bisa menghibur audiens supaya titik fokusnya itu kembali lagi dan menyerap apa-apa yang dikatakan oleh pemateri seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, kemudian mempengaruhi audiens seperti apa? Ayo. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Ada ngomong acapun gitu dan kau. Oke, Rika lagi. Catherine. Kalau yang mengajak audiens itu, Ya, mempengaruhi. kalau mempengaruhi audiens itu kayak kita misalkan punya pemikiran gitu, punya sudut pandang, tapi pengen si audiens itu memiliki pemikiran sama gagasan yang sama kayak kita gitu. Meskipun tadinya kayak bentrok gitu kan, beda pemikiran. Nah kita tuh coba apa ya, mempengaruhi audiens itu gitu, mungkin dengan cara mengajak gitu atau Ya, benar. Ya, karena bagaimanapun disadari atau tidak, namanya pikiran manusia itu nggak akan bisa sama, susah untuk sama. Nah, bagaimana public speaking ini atau public speaker itu bisa menyatukan satu pandangan sehingga seolah-olah kalian semua ini sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pembicara. Namun di sisi lain, untuk mempengaruhi audiens itu harus ada dasar-dasar yang jelas. Seperti contohnya sebelum kita masuk ke poin ketiga. Nah, di poin pertama kita harus menyelipkan berbagai referensi, misalkan seperti contoh kayak tadi manusia purba, kemudian kita korelasikan dengan simbol-simbol yang ada di goa. Nah, kemudian kita kerucutkan lagi supaya bagaimana caranya si audiens ini bisa terpengaruh oleh kata-kata kita, sehingga secara tidak langsung ketika audiens ini sudah terpengaruhi, maka disadari atau tidak audiens ini akan ikut dengan kita. Begitu. Ini yang MTS ya? Ya. iya. Ini doang segini. Oke, next kan. Nah, apa manfaat public speaking? Yang pertama itu mengurangi ketidaktahuan. Karena untuk tadi kita bisa mempengaruhi, artinya kita harus bisa membaca karakter seseorang, kemudian kita harus tahu apa yang kita bicarakan dan didasari dengan data atau didasari dengan referensi. Bagaimana kita bisa mencari referensi dengan cara seperti apa? Ada yang bisa jawab, macam? Membandingkan boleh. Ada lagi? Supaya karena tujuan utama daripada public speaking kan udah tadi dijelasin. Dan titik tumpunya itu adalah bisa mempengaruhi. Nah, mengurangi ketidaktahuan supaya bagaimana caranya kita tahu. Yang pertama bisa dilakukan oleh teman-teman, banyak-banyak baca buku atau banyak-banyak baca. Bebas mau baca apa aja, mau baca komik, manga, kemudian novel, cerpen, majalah, orang itu nggak apa-apa, nggak jadi soal. Yang penting ada satu informasi yang teman-teman tahu, ada satu landasan yang teman-teman tahu untuk dibicarakan ke orang banyak. Tinggal bagaimana teman-teman mengolah kata. Karena esensi dari baca buku selain kita mencari apa yang kita tidak ketahui, di sisi lain kita mencari kosakata
contohnya, misalkan saya jelasin relevansi. Ada yang tahu nggak relevansi apa? Relevan misalkan, ataupun misalkan saya ngomong stoik, kalau ngomong stoik ada yang tahu nggak? Nanti cari tahu ya. Nah, kemudian mengurangi tekanan, bagaimana manfaat public speaking? Apa korelasinya apa? Public speaking dengan mengurangi tekanan. Ayo dari adik-adik SMP, dari SMP mana aja? Oh, di Munir. Ayo, nggak apa-apa, jangan sampai kalah sama kakak SMA. Ini aja. Ayo, ada yang tahu maksud dari mengurangi tekanan ini apa? Kayaknya kalau gini kedengeran nggak? Enak kali itu Pak. Gini aja. Iya. Itu megang mic. Ayo, mengurangi tekanan apa? Ada yang tahu nggak? Maksud manfaat public speaking itu salah satunya mengurangi tekanan. Ayo, yang gimana? Mengurangi beban pikiran. Jadi beban itu. Boleh. Ada lagi? Iya. Enjoy kalau bicara di depan umum. Enjoy. Oke. Ada lagi? Membiasakan diri. Membiasakan diri bisa. Apa yang dirasa sedikit tersampaikan. Apa yang dirasa? Iya. Oke. Karena secara tidak langsung dia ya. Siapa namanya Bang? Cindy. Cindy ya? Enggak. Yang tadi. Iya. Ya karena tidak disadari atau tidak, ketika misalkan kita mau ngomong sesuatu misalkan ya kan, itu semua sudah terolah di dalam kepala kita, tapi kita bingung mengucapkannya. Itu merupakan salah satu tekanan juga, makanya dimasukkan di sini. Kemudian tadi apa katanya? Kata si kakaknya? Itu dia yang enak kamu. Iya. Mengurangi beban pikiran. Iya sama aja berarti ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang namanya public speaking, secara tidak langsung kita akan berkomunikasi. Manfaat daripada komunikasi itu lebih jauh apa ya? Lebih jauh kita melibatkan perasaan, kedekatan emosional dari satu orang ke orang lain. Maka secara tidak langsung, ketika kedekatan emosional itu sudah terbentuk, maka hubungan pun akan memperbaiki atau terbaiki. Apa ya bahasanya? Akan sedikit apa sih? Nah, itu tersampaikan. Kemudian memahami permasalahan, karena sebelum kita ingin menyampaikan ide atau gagasan, maka sebelumnya ada permasalahan yang kita rasakan. Nah, apa sih misalkan contoh sederhananya teman-teman ngadain acara ini, ya kan? Ngadain acara ini ada yang tahu nggak apa sih inti masalah dari teman-teman ngadain acara ini? Kurangnya pengetahuan. Apa? Kurangnya pengetahuan, jadi kami menyelenggarakannya. Kurangnya pengetahuan. Pengetahuannya bertambah. Ya, karena kan setidaknya ada permasalahan, minimal kurangnya pengetahuan ataupun dan sebagainya. Itu teman-teman yang tahu. Kemudian menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalahnya seperti apa? Seperti tadi diucapkan, bagaimana kalau misalkan kita ngadain acara latihan dasar kepemimpinan. Itu kan artinya secara tidak langsung tidak disadari atau tidak, dengan teman-teman ngadain acara ini itu bisa menyelesaikan sedikit masalah, dan itu harus diucapkan. Kalau misalkan hanya di pikiran saja, itu berarti hanya masih dalam poin nomor 4 belum ke nomor 5. Artinya kalau misalkan dari nomor 4 itu enggak terrealisasi, maka nomor 3 pun enggak akan jadi. Kemudian seterusnya. Jadi intinya itu ngomong aja dulu, mau berantakan kek, orang ketawa kek, mau dicemooh, siapa ngomong lagi bahasa kasar nama, enggak apa-apa, omongin aja dulu daripada diem. Next kan? Oke, next lagi. Nah, seberapa besar bakat Anda untuk berbicara? Seberapa besar? Karena ada yang mengatakan bahwasanya saya tamat lagi, bahwasannya kayak Mas Bawel, ataupun itu saya tamat nolak amat sih udah ngomong-ngomong. Nolak. Iya, itu saya tamat nolak amat sih di mah wae dari sosialisasi di Batu. Padahal
Nah, ada yang beranggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Padahal tidak. Yang namanya retorika ataupun berbicara itu bisa diolah. Saya nggak mau ambil contoh jauh-jauh, saya pribadi. Saya dulu adalah bisa dikatakan aktivis STO. Saya orang yang paling di organisasi dulu waktu kelas 1 SMA. Karena apa? Gak jelas organisasi itu mau ngapain terus di sekolah. Cuma keren-kerenan pakai helmet misalkan, ataupun anak paskibra pakai baju putih terus pakai yang hijau-hijau di sini, pakai dasi biar apa? Cuma keren-kerenan doang yang cewek. Bukan gua banget gitu bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya gitulah kurang lebih kan. Tapi ada satu ketika momen, karena memang dulu saya kan dulu sekolah IPA ya. Di Mandua itu saya ngambil jurusan IPA. Karena memang saya basicnya suka matematika, fisika dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk bersosialisasi dengan orang banyak itu nggak penting. Karena apa? Untuk menyelesaikan satu rumus ataupun kita menurunkan rumus-rumus lain itu nggak perlu kita ada diskusi dengan banyak orang, cukup 1 atau 2 orang. Makanya saya benci orang-orang yang organisasi. Kenapa? Cuma banyak gaya doang tapi otaknya kopong. Itu dulu ya. Memang terlalu rasis, tapi nggak apa-apa lah. Sampai satu ketika ada presentasi. Itu waktu itu kelas 2 SMA ada presentasi. Pas ketika saya lihat orang-orang yang memang masuk organisasi itu ngomong slow aja, ngomong plus walaupun bahasa kasarnya terhadap hati gitu ya. Ini jangan ngegas buru-buru. Tetap. Nah, satu ketika saya lah bagian saya. Sebetulnya apa yang saya mau omongin itu udah ada di kepala. Semuanya udah ada, sudah terkonsep. Tapi bingung mau ngomong apa. Soalnya ketika mau ngomong blank semua. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu kan? Sedih kan? Nah, seperti itu. Kemudian disitulah titik awal mula saya masuk organisasi. Makanya saya masuk pramuka. Itu pun saya kelas 2 SMA semester 2 kalau nggak salah. Apa mau habis semester 1 gitu. Ya kurang lebih itu gitu. Nah setelah itu saya mikir, oh ternyata seperti ini. Apa yang dalam pikiran saya masuk organisasi itu cuma gaya-gayaan doang, otak-otaknya ngomong, ternyata saya salah. Ada lebih jauh, ada banyak hal yang bisa saya dapatkan di organisasi. Seperti contoh, saya tahu misalkan untuk membuat satu susunan acara itu harus ada divisi-divisinya, harus ada ketua pelaksana, sekretaris pelaksana dan bendahara misalkan. Kemudian untuk menyampaikan ide dan gagasan seharusnya seperti ini loh tata bahasanya, nggak boleh kita terlalu bahasa Sunda terlalu top nol, tahu nggak? Terlalu lancip, ceplos, terlalu ceplos itu nggak boleh. Karena kita harus memperhatikan ini juga, memperhatikan perasaan orang lain. Kita nggak bisa terlalu ceplos, takutnya menyakiti perasaan orang lain. Nah disitulah saya berlanjut dari pramuka. Setelah di pramuka selesai, saya lanjut masuk kuliah 2017. Masuk kuliah, saya aktif di himpunan mahasiswa teknik mesin aktif. Kemudian selesai di himpunan, saya masuk lagi di BEM Fakultas. Setelah dari BEM Fakultas, saya masuk lagi ke Kumala. Dari Kumala saya dari 2017 sampai saat ini alhamdulillah. Karena saya secara tidak langsung memang nggak disadari perkembangan itu seperti apa. Begitupun teman-teman, untuk saat ini teman-teman mungkin masih bingung, gimana pikiran capek-capek, mendingan daripada ikut beginian, mendingan gue nongkrong, main ataupun tidur, dan itu lebih nyaman daripada harus begini ngantuk, capek, ya enggak? Nah, next. Ini faktor pembentuk speaker atau faktor pembentuk supaya kita bisa dikatakan seorang public speaking. Yang pertama itu akhir atau bakat. Lahir ini seharusnya bukan akhir. Ini ada yang bakat memang dari lahir, yang tadi saya katakan. Ada yang bahwasanya dari dulu itu emang udah bawel bawahnya. Biasanya suka ada dalam satu tongkrongan, suka ada satu orang yang bawel. Benar nggak? Ayo dalam bawel aja, mau ngelawak atau mau gibah. Biasanya ada tuh secara tidak langsung terstruktur tuh. Ini tukang gibah, ini tukang ngelawak, ini gibah. Pokoknya itu penduduk sendiri. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Karena saya yakin orang-orang STO itu gabungnya itu sama STO lagi.
Betul nggak? Betul. Nah begitu pun anak-anak organisasi. Anak-anak organisasi itu paling gabung sama STW itu ada hal-hal yang memang harus dibahas sama mereka aja. Lepas dari itu ya udah biasa aja logo gua. Kemudian latihan. Saya pun nggak akan bisa bicara di depan kalian seperti ini ya. Kalau sebelumnya saya nggak pernah latihan. Dari awalnya saya presentasi dulu, mau ngomong apa bingung, sampai saat ini ya udah selalu aja. Itu karena apa? Karena latihan dong udah. Kalau misalkan teman-teman pengen bisa ngomong depan umum tapi gaweannya cuma scroll TikTok ataupun Instagram bacain komen sama aja bohong bullshit. Ya, next kan. Nah, masalah dalam public speaking, mungkin teman-teman udah tahu kali ya. Orang biasanya orang pertama kali ngomong di depan itu begini dia diam kayak orang bingung mau ngapain. Tiba-tiba keringetan, iya. Ngomong dari begitu. Nah itu yang saya alami waktu itu. Waktu pertama kali presentasi, karena di sekolah saya itu dulu presentasi itu biasanya kelompok. Begitupun di sini ya kan, per grup. Dulu itu saya pernah bikin PPT pas sekolah. Karena saya paling gak mau ngomong depan umum. Sampai akhirnya ada satu momen saya suruh presentasi dan satu-satu di situ. Kemudian teknik public speaking. Nah, yang terakhir itu pembahasan materi. Disadari atau enggak, sebelum teman-teman mempresentasikan makalah ataupun tugas dan lain sebagainya, setidaknya teman-teman harus paham apa yang ingin disampaikan, kemudian dasar-dasarnya seperti apa, materinya kayak gimana supaya nanti audiens itu paham. Yang terakhir tujuannya itu bisa terpengaruhi semuanya dan bisa masuk dalam otaknya. Oke, next kan. Next lagi.